banyak Gen Z yang kerjanya cuma di rumah aja tapi jadi afiliator dan bisa dapat GMV tuh puluhan juta, Bu. Kan gini ya, ada kekhawatiran dari orang tua tuh kalau TikTok tuh bawa pengaruh jelek ke akhlak. Kayak kan itu datangnya kan ya dari luar negeri, bukan Islam misalnya. Takutnya budaya-budaya yang dikonsumsi melalui informasi yang kalian tonton itu jadi sesuatu yang nginput ya, akhirnya kalian berakhlak kayak gitu. Kekhawatiran orang tua teh salah nggak sih kalau kayak gitu? Jadi ada beberapa yang membelanya atau kayak pakai kata apa sih, gak open minded lah atau kayak gitu, Bu. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak menghalalkan sesuatu yang haram gitu. Itu udah jelas haram, nggak boleh. Tapi dihalalkan hanya karena ini ikutin zaman, bro, gitu. Padahal kan nggak semuanya bisa digituin ya, Bu. Tadi menarik ya, kan tadi udah omongin tuh mental health, terus kayak anak-anak sekarang tuh kan butuh healingnya juga ke luar negeri, kemana gitu. Kan cukup di Indonesia tuh gitu, tapi kayak jadi sebuah gengsi atau pride itu mainnya ke Korea, ke Jepang, kemana gitu. Tapi di sisi lain, anak-anak zaman sekarang itu saya banyak dapat keluhan ya. Kalau di dunia kerja, mereka tuh jadi orang yang paling nggak tahan dengan tekanan atasan, target kayak gitu. Emang sebegitu tidak menyenangkankah dunia kerja bagi anak Gen Z? Untuk Gen Z sekarang sangat apa ya, mental health itu tuh bener-bener di apa ya, diliatin banget. Jadi jadi orang-orang tuh bisa ngomongin itu secara terbuka gitu. Jadi gak ada yang ditutupin lagi, gak ada yang malu lagi, karena semuanya udah pada tahu, udah terbuka pikirannya gitu. Jadi kita tahu gak awam lagi gitu. Jadi kalau orang-orang yang tadi suka sesama jenis itu, biasanya mereka tuh bisa kayak gitu juga ada alasannya, Bu. Di antara sekian banyak pilihan anak yang kehilangan sosok ayah atau fatherless itu kan mereka bisa nyalahin keadaan, bisa nyalahin orang tua ya, aku gitu, protes ke ayah, bikin masalah. Tapi kami bisa milih untuk aku tetap harus jadi anak yang baik, kasihan sama Umi. Kenapa muncul pikiran itu? Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, bertemu lagi kita dalam cerita Muslimah. Hari ini ada yang spesial, karena setiap cerita Muslimah itu pasti spesial dong. Dan biasanya saya selalu ditemani oleh ustazah dan perwakilan ibu-ibu. Kali ini saya akan ditemani oleh perwakilan anak muda zaman now. Siapakah dia? Kita berkenalan dulu dengan sahabat saya, yaitu Teh Kamila. Assalamualaikum Teh Kamila. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Saya kebawa energi anak muda. Senang ya? Iya. Lagi happy? Biasa aja sih, Bu. Atau emang pembawaannya kayak gitu? Iya, bener-bener. Kayaknya seperti itu sih memang aku. Alhamdulillah. Kenalan dulu dong sama sahabat MK. Teh Kamila itu siapa, aktivitasnya apa, dan kenapa tiba-tiba diundang sama saya di sini gitu. Feelingnya gimana tuh, kenapa ya? Halo, aku Kamilia Stari. Aku sekarang aktivitasnya aku bekerja. Terus kenapa diundang ke sini? Mungkin karena aku Gen Z ya. Gen Z banget gitu. Oh ya. Mungkin karena itu, Bu. Bener gak, Bu? Iya, iya sih bener. Tapi mungkin kasih spill dong, kenapa Anda, Teteh Kamila layak untuk saya undang mewakili Gen Z? Berapa banyak followersnya? Kalau followers di TikTok, untuk sekarang aku ada 2 akun. Jadi yang pertama itu 10 ribuan, kalau yang satu lagi itu cuma 1000-an gitu. Itu emang gampang gak sih dapetin langsung tiba-tiba 10.000 followers? Enggak sih, Bu. Gitu. Cukup susah karena dulu aku mulai review makanan, review film, yang paling gede tuh review film dulu. Terus iya kayak gitu sih, Bu. Karena itu. Ini menarik nih ya. Di antara sekian banyak aktivitas ya, kenapa Teh Kamila
memutuskan untuk jadi seorang TikTokers? Benar nggak sih gitu ya sebutannya? Yang aktif dengan TikTok itu TikTokers. Iya, TikTokers bener. Karena untuk di zaman sekarang ya Bu, zaman now itu TikTok tuh di atas TV Bu. Jadi sekarang kayaknya sudah tergantikan ya. Jadi nggak punya TV di rumah tuh kayaknya nggak apa-apa kalau sekarang. Karena bagi siapa tuh? Bagi aku tersendiri deh kayaknya. Takutnya salah ya. Kalau untuk aku sekarang kita lebih sering scroll TikTok dibandingkan nonton TV deh. Iya, jadi kita bisa lihat banyak hal di sana, bisa belajar juga Bu di sana, nyari soal-soal TBK segala macam udah bisa di sana. Jadi menurut aku TikTok itu akses paling gampang untuk sekarang. Tapi mohon maaf ya, kalau dalam pikiran saya TikTok itu banyaknya tuh negatif, sia-sia kayak gitu. Tapi ternyata tadi ada belajar juga bisa. Banyak TikTok. Bu, ya kajian juga ada di TikTok. Gitu. Kita bisa tanya-tanya di TikTok, nanti dijawab gitu sama ustadznya juga bisa gitu. Jadi kalau saya bilang generasi Z, generasi TikTok, setuju nggak sih? Generasi Z, generasi TikTok, setuju aja buat aku ya. Takutnya nanti sensitif lagi yang lain. Nggak semua orang sepakat ya. Mungkin iya benar. Ini yang menarik nih, kan kalau saya lihat tanya sebagian ke generasi Gen Z tuh nggak mau dibilang generasi TikTok, generasi lemah, generasi. Tapi sebetulnya kalau Teh Kamila yang lahir di generasi Z itu suka dukanya apa sih? Kalau sukanya dulu ya Bu, apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu aja deh. Jadi kalau sukanya sekarang akses media itu sangat mudah ya, mengakses segala itu sangat mudah. Terus kita bisa bersuara lewat media. Jadi sekarang tuh hal-hal yang misalkan ada ini itu tuh tinggal diupload aja gitu nih Bu. Terus bisa viral dan bisa lebih mudah angkat kasusnya gitu kan. Itu lebih mudah untuk sekarang. Terus apalagi ya? Ini lapangan kerja lebih banyak. Jadi iya, menurut aku Gen Z itu sekarang banyak beberapa Gen Z yang bakatnya tuh banyak ya Bu ya. Jadi multi gitu, bisa semuanya ada. Iya, betul. Terus apalagi ya? Sukanya banyak, tapi yang aku tahu itu aja sih. Takut salah. Kalau dukanya, karena gini ya, kalau kita emak-emak gitu ngerasa khawatir, anak tuh main HP terus yang kita tahu gitu ya, kalau di mama tuh TikTok kan joget-joget, apalah gitu non-faedah ya. Karena kita emang mungkin mama nggak main di situ, tapi sebagai pelakunya. Kalau untuk aku sebenarnya TikTok tuh nggak cuma joget-joget sih Bu. Untuk sekarang TikTok itu udah bisa jualan di sana. Ada namanya jadi afiliator. Banyak Gen Z yang kerjanya cuma di rumah aja tapi jadi afiliator dan bisa dapat GMV tuh puluhan juta Bu. Tanpa keluar. GMV tuh penghasilan per bulannya di TikTok. Nah, itu ibu mungkin nggak tahu ya. Jadi disangkanya anak-anaknya sibuk di kamar, padahal mereka tuh ngasilin duit. Bener. Ada beberapa yang ngasilin duit, jadi mereka beli barang ya. Kan biasanya ada orang tua yang marah tuh, ngapain beli barang mulu, beliin terus, paket datang terus. Lalu mereka tuh bisa jadi ngevideoin itu, terus dijual. Maksudnya kayak ditambahin keranjang kuning. Nah, orang tuh kalau beli pakai keranjang kita, itu kita dapat komisi Bu. Itu kan harus ngeluarin modal tuh, beli barang, terus harus riwuh gitu ya, pesen-pesen, terus di rumah dan sebagainya. Emang ketika effort itu dikeluarin, ngasilin duitnya tuh berkali-kali lipat, atau itu hanya karena ya senang aja, karena emang dunianya lagi kayak gini? Kalau berkali-kali lipat mungkin karena proses ya Bu ya, ada semua juga berproses. Jadi mungkin awalnya nggak segitu banyak, tapi kalau misalkan alat itu atau biasanya kalau yang sekarang yang paling sering banyak yang beli tuh kalau di cewek Bu, itu make up, skincare, baju gitu, yang kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kita beli satu, terus nanti brand lain tuh ngelihat video kita, mereka tuh ngirimin gratis Bu buat kita. Jadi disuruh kita mempromosiin udah dikirim gratis, kita dapat barangnya, terus dibayar juga kadang-kadang, dibayar untuk bikinin videonya. Terus juga nanti orang-orang beli dari keranjang kita dapat komisi juga. Jadi benar-benar banyak Bu nantinya. Berarti awalnya itu emang motivasinya uang ya? Masih ada benefit finansial di situ, bukan sekedar hobi. Tampil bukan kayak gitu. Awalnya banyak yang iseng-iseng doang gitu. Terus iseng-isengnya berhadiah karena dia sekarang aku kemarin baru lihat ada TikTokers yang udah bisa umrohin orang tuanya gara-gara dari TikTok. Ada yang beli mobil baru, beli mobil, beli rumah, itu karena dari TikTok Bu kebanyakan. Gitu. Dan itu Gen Z, dia Gen Z gitu. Dan itu mama bisa jadi nggak bisa ngelakuin hal itu gitu.
Nah, untuk sekarang ada juga ibu-ibu yang bisa, Bu. Pada akhirnya beralih karena Iya, tahu. Gitu. Karena tahu benar. Karena tahu, jadi mereka beralih yang bisa di rumah aja gitu. Kan gini ya, ada kekhawatiran dari orang tua tuh kalau TikTok tuh bawa pengaruh jelek ke akhlak. Kayak kan itu datangnya kan dari luar negeri, bukan Islam misalnya. Takutnya budaya-budaya yang dikonsumsi melalui informasi yang kalian tonton itu jadi sesuatu yang input ya, akhirnya kalian berakhlak kayak gitu. Kekhawatiran orang tua teh salah nggak sih kalau kayak gitu? Nggak salah sih. Kalau masih batas wajar kayaknya nggak apa-apa sih, Bu. Soalnya kan sebenarnya anak-anak muda kayak kita tuh tetap harus tahu ya. Justru kalau kita gak tahu itu yang salah juga. Maksudnya kayak yang kita karena gak tahu nih ini buruk, kita ikutan aja, itu kan juga gak bisa ya, Bu. Kadang kita harus tahu hal itu, jadi kita bisa hindari. Balik lagi ke orangnya masing-masing, ngomong hindarinya apa enggak gitu. Nah, tapi tuh orang yang kan misalnya kalau Teh Kamil aja pengalaman ya, kan pertama kali main di dunia ini tuh nggak langsung mahir kan? Iya betul. Terus nggak langsung tahu, oh ini kamu buruknya ini, baiknya ini. Tiba-tiba nyemplung aja. Pernah nggak ngerasa, oh ini aku mau tenggelam, ini salah nih, gimana remnya? Ngeremnya, atau alarmnya apa gitu buat kalian? Kalau untuk aku ya, aku selalu keinget Umi. Jadi alarm aku tuh Umi. Jadi kalau misalkan aku tuh segala hal aku kasih tahu ke Umi. Gak pernah enggak. Jadi kalau misalkan itu udah mulai melenceng, Umi tuh pasti tahu. Hati-hati ya Dek. Itu tuh udah, kalau Umi udah bilang hati-hati atau awas lo nanti kayak gini tuh udah agak oh ya juga ya gitu. Jadi ada hal yang bikin aku ngerem untuk kayaknya yang ini nggak usah deh gitu. Karena Umi sih kebanyakan. Menarik. Maksudnya Umi itu kan nggak ujuk-ujuk jadi alarm yang bisa bunyi kapanpun ya. Gitu. Prosesnya gimana? Maksudnya tiba-tiba Umi muncul ketika kamu mau lakuin kesalahan misalnya. Itu tuh apa sih? Gimana cara Umi ngedidik aku? Umi itu main TikTok juga, Bu. Oh gitu. Umi aku tuh tahu banyak tentang TikTok. Jadi apa yang aku mau lakukan, Umi tuh gak mungkin gak tahu. Maksudnya kayak Umi ada tren ini loh, jadi kayak mau ikutan. Terus kata Umi, oh iya yang itu ya, itu mah nggak bagus gitu. Berarti Umi jauh lebih tahu lebih awal daripada Kamil. Nggak juga sih. Kadang aku yang ngasih tahu ada beberapa hal. Cuma Umi tuh gak pernah ketinggalan aja, Bu. Karena Umi tetap di lingkungan kerjanya Umi itu sumuran aku juga ada. Jadi Umi nggak pernah ketinggalan gitu. Tapi Umi tipe kalian yang percaya sama aku ya, Bu. Jadi Umi cuma ngasih tahu aja, nggak yang berlebihan juga ke kayak enggak boleh, nggak kayak gitu. Cuma kayak kalau aku jelasin, Umi bilang gini, ya udah hati-hati ya gitu. Itu berarti Umi nggak apa-apa, tapi tetap harus hati-hati gitu. Berarti Umi tipe yang demokratis ya. Orang tua yang enggak kamu nggak boleh, kamu harus kayak gini gitu. Nggak judging mental sih orangnya, benar Umi. Beruntung lah punya Umi. Iya, sangat sangat. Kita keluar dari ceritanya Kamila nih. Misalnya kalau Kamila perhatiin ya kan. Gen Z itu latar belakangnya macam-macam. Kalau saya lihat itu kan ada yang emang dengan nonton TikTok dia perubahannya itu signifikan. Jadi orang yang nemuin Allah lah gitu, belajar banyak hal positif. Awalnya enggak, tapi ada yang justru kebalikannya. Nah kalau Kamila perhatikan, kapan dia bisa dapetin benefit dari TikTok itu untuk kebaikan dirinya, atau pada saat situasi kayak gimana dia malah terjerumus pada yang negatifnya. Situasi kayak gimana? Ya kayak misalnya gini kan, kalau misalnya orang tua disekolahin di sekolah Islam, awalnya tuh nggak pesantren, nggak boleh pegang HP. Begitu dia selesai pesantren, dia kan bebas tuh. Oh iya benar-benar. Nah itu tuh orang-orang yang penasaran tuh kan bisa masuk semasuk-masuk. Karena penasaran ya, Bu. Iya benar sih. Balik lagi ke orangnya masing-masing ya, Bu. Karena mungkin ada beberapa orang yang penasaran tapi nggak mau nyobain, tapi ada yang penasaran sampai pengen nyobain gitu, Bu. Kalau untuk aku sendiri, kalau hal itu masih wajar untuk dicobain, kayaknya dicobain aja. Karena aku kalau aku sendiri tuh kalau misalkan halnya nggak aku cobain, aku penasaran sampai selamanya gitu loh. Jadi mendingan dicobain aja biar at least udah nyobain gitu. Tapi kalau misalkan haram banget, kayaknya enggak deh, Bu, nggak mau dicobain gitu. Berarti kan tetap ya punya rambu-rambu ini halal. Punya boundariesnya sendiri. Yang haram di TikTok tuh kayak gimana? Yang haram
Aduh, boleh disebutin nggak? Ada di TikTok tuh banyak banget tren geol-geol Bu, ada. Oh berarti bener ya bahwa trennya joget-joget. Iya, terus ada trennya sama waduh, begitulah Bu. Pokoknya ada beberapa yang kayak itu trennya dibawa dari nggak porno sih Bu, tapi itu dibawa trennya dari luar. Terus ada juga beberapa yang maaf banget ini sorry tuh saya ada yang juga berhijab melakukan tren itu, gitu. Yang itu tuh pasti mengundang hujatan, tapi gak mau dihujat. Jadi ada beberapa yang membelanya atau kayak pakai kata apa sih, gak open minded lah atau kayak gitu Bu. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak menghalalkan sesuatu yang haram gitu. Itu udah jelas haram, gak boleh. Tapi dihalalkan hanya karena ya ikutin zaman bro gitu. Padahal kan gak semuanya bisa digituin ya Bu. Itu diantara sekian banyak alasan kenapa anak-anak tuh mau coba karena ngikutin tren. Betul. Ada juga trennya tentang pacaran gitu. Pacar kamu kayak gini gak? Gitu, nanti dicobain ke pacarnya. Atau gara-gara, kalau aku sendiri ya Bu ya, kalau ngeliat tren TikTok yang pacaran, kadang itu kayak, kayaknya seru juga punya pacar, ada kayak gitu kadang. Cuman karena balik lagi ke aku punya alarm umi aku sendiri, jadi hal kayak gitu kadang, kayaknya punya umi juga udah cukup gitu, nggak perlu ke pacar gitu kan Bu. Gitu sih. Oke, tadi menarik tuh, Kamila kan bilang bahwa untuk apa ya, jadi referensi pacaran aja dari TikTok. Tapi aku nggak mau bahas tentang referensi pacarannya. Cuman tadi balik lagi ke fenomena Gen Z ya, bahwa kan nggak bisa dihindarin ya. Maksudnya punya ketertarikan kepada lawan jenis. Dan itu TikTok tuh jadi satu media lah ya. Kalau yang Kamila tahu gimana nih, kalau misalnya ada anak yang tadi misalnya coba-coba, terus akhirnya dia cari pacaran, atau orang tuanya nggak menginginkan. Itu jadinya. Nah kalau udah kadung tuh, udah anak tuh menikmati gitu ya, maksudnya ternyata aku punya pacar tuh bisa begini. Orang tua tuh gimana cara efektif orang tua buat ngingetin anaknya yang salah kan? Menurut kamu salah nggak sih pacaran? Menurut aku salah. Salah dong, pasti salah. Kalau dari agama kita kan pasti udah salah ya Bu. Mendekati aja tuh nggak boleh. Berarti kalian juga tahu kan kalau itu tuh salah? Harusnya mereka tahu, tapi karena banyak hal yang sekarang yang haram jadi halal, ya jadi dinormalisasikan nggak sih Bu? Kebanyakan tuh jadi dinormalisasikan aja gitu. Maksudnya normal tuh kayak gimana? Orang lain juga pacaran, orang lain juga berjilbab. Enggak, jadi kayak biasalah lagi majahnya gitu. Bisa gitu. Ada pemakluman. Iya, ada pemakluman biasanya. Ada beberapa cemiu ya Bu. Correct me if I'm wrong. Jadi ada beberapa orang tua yang mungkin memaklumi anaknya seperti itu, tapi nggak umi aku ya. Maksudnya kayak ada beberapa yang kayak gitu, dan menurut aku itu mungkin kurang pemahaman kali ya Bu. Gitu. Nah itu kalau kayak gitu orang tua tuh yang dibutuhkan anak tuh sebetulnya anak pacaran itu dia butuh perhatian dari lawan jenis, butuh perhatian dari orang tua atau kenapa gitu? Gak tahu ya kalau. Karena aku nggak pacaran ya? Ya karena aku nggak pacaran. Maksudnya mungkin kayak cerita orang nih teman-teman. Oh ya teman-teman aku banyak yang cerita sih semuanya. Kalau dari beberapa teman-teman aku yang aku lihat, mereka tuh cemara ya Bu ya, keluarga cemara. Kayak harusnya mereka fulfill dong, nggak butuh apa-apa lagi harusnya. Tapi tetap mereka punya pacar, ada beberapa yang punya pacar. Alasannya? Alasannya karena suka. Karena nggak keren kalau nggak punya pacar gitu. Ada sih yang kayak gitu mungkin ya Bu. Jadi ikut-ikutan gitu. Kalau dijodohin temennya terus mau, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan juga mungkin karena ya itu tadi Bu, mungkin karena lagi pubernya kali ya. Anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Yang sebenarnya dia tahu salah, cuma karena teman-temannya kayak gitu ya udah deh. Kan yang lainnya juga kayak gitu. Iya. Nanti kalau aku sendiri yang jomblo nggak seru gitu. Tapi tadi kan gini, kan balik lagi ya ke tadi case yang saya sampaikan. Kan orang tua tuh ngejagain masukin pesantren. Terus kamu tuh nggak boleh pacaran. Kan di pesantren tuh laki perempuan tuh dipisah. Benar. Begitu dia selesai nih keluar SMA misalnya, kuliah itu kan dunia ujiannya tuh terjadi. Iya benar. Nah kalau ada case nggak anak pesantren, jebolan pesantren gitu, pacaran terus orang tuanya kecewa gitu, itu gimana? Aku sebenarnya ada pengalaman kayak gitu dari seseorang nggak bisa disebutkan. Jadi sebenarnya mungkin kalau teman aku ini dia daddy issues Bu, jadi ada broken home. Jadi nggak mendapatkan peran ayahnya. Jadi dia nyari validasi itu ke cowok gitu. Jadi karena itu bener fakta itu ya. Oh ya itu sangat amat banyak yang kayak gitu. Kalau ayahnya nggak muncul atau kurang, pasti kan nyari di luar. Iya nyari di luar. Karena balik lagi ke anaknya Bu.
kalau ada mungkin anak yang fulfill karena orang tuanya cuma satu, tapi fulfill. Tapi ada juga yang meskipun orang tuanya udah berusaha memenuhi, tapi dia nggak merasa cukup. Jadi tetap nyari, tetap pengen kasih sayang dari orang lain gitu. Jadi cowok mungkin Tuhan laki-laki gitu. ya kurang lebih kayak gitu perhatiannya gitu. Karena nggak punya nggak dapat dari ayah gitu Bu. Nah biasanya kalau yang kayak gitu mereka tuh bakalan sayang banget, nurut banget, nggak mau sampai cowok itu ninggalin dia karena kan ada trauma ditinggalkan ya Bu. Jadi dia nggak mau itu terjadi lagi. Jadi apapun yang cowoknya mau tuh pasti dikasih. Untuk ngiket gitu. Untuk kamu biar gak kemana-mana nih. Gitu. Ada kayak gitu. Termasuk ngasih harga diri dan kehormatan. Everything ya, bener-bener everything dikasih. Karena ya tadi karena takut. Itu the real life, real story. Banyak sih Bu, banyak kayak gitu. Aku kayak baca juga ada beberapa di TikTok. Gak tau ya ini anonim kayaknya. Jadi kayak dia bikin kata-kata pelajaran untuk anak-anak yang zaman sekarang yang baru gede untuk nggak percaya sama laki-laki gitu. Tapi kan salah juga nggak percaya sama laki, kan nggak semua laki-laki. Iya, maksudnya kayak kalau misalkan mereka punya daddy issues itu nggak semuanya harus dikasih gitu, karena biasanya yang sayang sama kita itu nggak minta segalanya gitu nih Bu harusnya gitu. Kalau misalkan udah kayak gitu berarti mereka memanfaatkan saja gitu biasanya kan Bu. Jadi TikTok tuh sebenarnya banyak banget pembelajaran di sana yang aku pelajarin yang bisa aku bawa ke real life sih Bu gitu. Jadi jauh lebih was-was gitu. Tapi maaf ya, aku boleh tanya lebih personal nggak? Kan Kamil juga kan tadi ya kalau cerita fulfill itu ya, kan Kamil juga nggak didampingi ayah. Oh iya benar. Ya, tapi kok full? Karena Umi tuh jangan nangis. Jadi Umi tuh bisa memainkan peran itu? Iya, jadi Umi tuh sedih sekali. Umi tuh dari aku kecil, Umi doang yang ada. Jadi ada ayah, tapi ayah tuh ayah tuh baik Bu. Ayah tuh ada banget, jadi sosok ayahnya ada. Tapi dia tuh nggak baik menjadi suami gitu. Jadi itu ada traumatis tersendiri buat aku. Kalau nanti nikah, aku nggak percaya kalau kalau laki-laki tuh bisa dipegang omongannya gitu. Itu dari ayah sih traumatisnya. Jadi tapi sekarang udah sembuh atau masih? Enggak sih Bu. Masih ada perasaan iya, itu? Aku masih takut untuk nikah. Dan kasihan liat Umi gitu. Jadi sampai detik ini aja tuh aku kalau Umi belum bahagia aku kayaknya nggak mau nikah dulu gitu. Oh jangan gitu. Siapa tahu Umi bahagia kalau kamu nikah. Ya Umi suka ngomong kayak gitu, tapi aku tidak merasa seperti itu. Jadi Umi tuh selalu ngasih tahu ke aku kalau Umi tuh gak pernah ngasih tahu secara langsung sayang, tapi dia tuh selalu ngasih dunia dan isinya buat aku. Gimana? Berusaha banget untuk ngasih segalanya buat aku. Dunia dan isinya versi kamu kayak gimana? Dunia dan isinya buat aku tuh keterbukaan Umi kali ya buat aku. Jadi kayak terus Umi juga selalu mengusahakan banyak hal yang Umi bisa kasih gitu buat aku, biar aku gak ngerasa kekurangan karena Umi tahu aku gak punya ayah. Jadi Umi pengennya aku apa yang Dede mau kalau itu masih baik Umi kasih, kalau bisa Umi kasih, Umi pasti kasih. Tapi ini menarik, gak punya ayah kan punya ayah. Maksudnya peran ayah tuh kurang Bu, jadi ayah tuh gak pernah ngisi, jadi ayah juga ayah tuh gak pernah menafkahi Umi aku. Jadi semuanya secara dari materi. Ya banyak terus. Jadi Umi tuh selalu berusaha untuk ngasih yang ayahku gak bisa kasih. Kayak misalkan dulu aku pernah gak diantar sekolah sama ayah, sedangkan orang lain diantar, dijemput. Ada kebutuhan itu? Iya, ada kebutuhan itu dari ayah, tapi ayah gak bisa kasih. Tapi Umi tuh seberusaha mungkin ngasih hal yang selain itu. Jadi misalkan kamu nggak dapet ini, tapi kamu masih bisa dapat itu. Ini, iya, gitu. Jadi kalau untuk aku tersendiri, aku fulfill karena Umi tuh segalanya banget. Apalagi tinggal Umi doang kan ya Bu. Jadi aku udah cukup deh, pokoknya Umi aja dulu. Gitu. Oke, menarik sih. Berarti sosok Umi tuh ngaruh banget ya. Karena kan emang nggak semua anak itu seberuntung punya lengkap kedua orang tua. Iya, benar. Tapi bukan berarti setiap anak yang hanya tinggal dengan salah satu orang tua juga nggak bisa jadi anak yang bahagia. Benar, gitu Bu. Jadi tangguh dan senang.
Iya, banyak anak-anak yang lebih beruntung karena mereka punya keluarga yang lengkap, difasilitasi segala macam. Tapi sisanya jauh lebih beruntung karena mereka tuh dikasih hati dan tulang yang kuat untuk punya sendiri gitu, untuk mengusahakan sendiri gitu loh Bu. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, sebenarnya cerita Kamila itu jadi inspirasi ya. Karena gini, di antara sekian banyak pilihan anak yang kehilangan sosok ayah atau fatherless itu kan mereka bisa nyalahin keadaan, bisa nyalahin orang tua ya, aku gitu, protes ke ayah, bikin masalah. Tapi kami bisa milih untuk aku tetap harus jadi anak yang baik, kasihan sama Umi. Kenapa muncul pikiran itu? Terkadang aku nyalahin ayah kok Bu. Ada saatnya aku nyalahin ayah, nyalahin Umi malah kayak kenapa Umi nikahnya sama ayah gitu. Iya Bu, ada sering ada di saat-saat kayak gitu. Cuman karena aku tahu kadang aku lupa kalau Umi juga pernah seumuran aku ya Bu. Umi tuh pernah struggling juga. Umi tuh dan ayah juga. Aku rasa hidup mereka juga gak mulus-mulus aja dari dulu. Jadi rasanya gak adil kalau aku salahin semuanya ke Umi sama ayah. Jadi aku berusaha untuk syukuri apa yang aku punya sekarang. Karena punya Umi aja ternyata lebih dari cukup buat aku. Gitu sih. Terus pernah nggak di fase yang terburuk akhirnya Kamil tuh ngadunya ya Allah gitu sampai menemukan bahwa aku nggak punya ayah yang baik misalnya ya, bukan berarti ayah Kamil nggak baik ya, aku nggak punya Umi yang sempurna tapi aku punya Allah gitu. Kamu pernah nggak menemukan bahwa yang bisa membahagiakan aku tuh Allah? Ada nggak sempet pernah ke fase itu nggak? Pernah sih Bu. Pada saat gimana? Apa ya? Waktu aku kalau udah terlalu berharap ke manusia sih ya Bu ya. Ternyata nggak baik terlalu berharap ke manusia tuh. Sangat nggak baik ya berharap kalau ayah bakalan berubah. Kalau gitu. Itu ternyata nggak terjadi ya teman-teman. Jadi ternyata semua hal tuh Allah udah rencanain menurutnya Bu ya. Jadi kayak apapun yang aku rencanakan, ya pasti benar. Jadi segala hal yang aku udah terpikirkan di kepala aku, direncanakan tuh ternyata nggak ada yang sesuai semuanya, nggak ada satupun yang sesuai sama yang aku mau. Tapi ada di saat aku nanti bilang kayak oh ternyata kayak gini ya makanya nggak terjadi kayak gitu. Jadi kayak banyak hal yang aku syukuri kalau Allah yang kasih gitu Bu, daripada aku yang berharap. Jadi mendingan berharap ke Allah aja lah sekarang mah gitu. Kenapa saya minta ngegali? Karena sebetulnya kisahnya Kamil itu luar biasa kan. Karena nggak semua anak tuh bisa setangguh itu gitu. Iya mungkin. Oke Kamil, kan kita seimbang ya. Mungkin ayah juga punya alasan ya. Kenapa nggak usah mungkin Kamil udah maafin kan? Sudah sangat maafin. Apalagi ayah masih hidup. Karena ayah udah meninggal waktu aku kelas 2 SMA. Saat udah selesai tuh sama ayah udah selesai belum? Sebenarnya aku gak punya dendam tersendiri sih, ada sih tapi nggak yang kayak gimana banget. Karena dari Umi juga, karena Umi selalu bilang gimana pun itu tetap ayah dede, ayah kakak. Gimana pun ayah jahatnya ke Umi, gak ada mantan ayah, gak ada. Jadi itu tetap ayah dede sama kakak. Gak boleh benci, gak boleh doain yang jelek-jelek. Doain yang baik-baik, karena gimana pun tetap ayah dede sama kakak. Masya Allah ya, aku jadi pengen kenal sama Umi. Iya. Coba ceritain dikit deh, karakter Umi tuh Umi yang seperti apa gitu, sehingga bisa mengeluarkan nasihat dan kalimat yang... Iya, Umi tuh sangat motivatif banget Bu. Umi tuh ikhlasnya kayaknya sebesar dunia ini deh, ikhlasnya luar biasa besar banget. Kalau Umi dijahatin sama orang, apalagi keluarganya sendiri, Umi itu paling sakit kalau dari keluarga ya. Terus aku sering kesal kayak kenapa sih masih baik, kenapa udah lah, Umi jangan dibantu lagi gitu. Terus Umi selalu bilang ikhlas dede, gak boleh semua hal semua hal yang Umi lakukan baik ke mereka bukan berarti mereka harus balas kayak gitu ke Umi. Gitu bisa jadi nantinya yang balasannya itu ternyata buat dede, buat kakak gitu. Misalkan orang lain gara-gara Umi baik ke orang, ternyata orang lain juga baik ke dede kan sama kakak gara-gara Umi. Gimana? Umi nggak apa-apa, Umi ikhlas. Terus Umi itu orangnya jujur banget Bu. Jujur, Umi selalu tanamin itu ke aku sama kakak untuk jujur. Pokoknya nggak boleh bohong. Meskipun salah nggak boleh bohong, harus jujur. Terus sabar.
sabar banget. Dulu kita juga pernah di titik terendah banget waktu ditinggalin ayah. Terus Umi tuh sabar banget Bu, sabar. Umi nggak pernah tinggal sholatnya. Umi selalu berdoa, dan berdoanya tuh nggak pernah minta kayak ya Allah aku pengen dapat, ya Allah aku pengen rumah. Bukan ya Allah aku dunia pengen, gitu, iya bukan. Minta untuk anak-anaknya pasti, sama minta untuk ya Allah aku pengen tanganku di atas, nggak mau di bawah terus. Gitu. Umi tuh selalu doa kayak gitu. Makanya kalau misalnya Umi bisa bantu orang, berarti itulah satu Umi. Berarti di situ doa Umi terkabul deh. Gitu. Saatnya Umi, berarti tangan Umi harus di atas sekarang. Jadi gak di bawah terus gitu. Umi selalu kayak gitu sih aku. Berarti Umi itu ngasih teladan juga ya. Jadi kenapa bisa sepower itu tuh ya, alarm yang Umi bunyikan gitu. Karena emang input, keteladanan yang dilihat, yang didengar tentang Umi itu utuh ya. Iya betul. Ini jadi pelajaran nih buat kita para ibu-ibu ya, bahwa seberapa, kan saya evaluasi diri nih ya. Aku begitu dengar cerita Uminya, kami langsung, aku udah jadi ibu yang seperti itu kan di mata anak-anakku. Berarti kan sumbernya adalah bagaimana keikhlasan tadi ya, hati yang jujur, ikhlas, itu tuh kan balik lagi hatinya selamat gitu Umi itu ya. Tapi kan aku yakin, saya yakin ya, bahwa Umi itu bisa sampai di fase itu karena Allah sudah mentarbiyah Umi mungkin dengan ujian-ujian. Banyak sekali Bu, benar. Sangat tidak mulus kehidupan Umi, dari mulai ngerantau dari Medan ke Bandung. Medan, ya? Umi tuh di Bandung berarti waktu itu 25 tahun. Kalau nggak salah. Tahun sekarang. Apa 20 tahunan di Bandung. Terus Umi selalu bilang kalau Bandung itu banyak kenangan buruk buat Umi. Iya, jadi kadang Umi banyak di Bandung. Semuanya di Bandung Bu. Jadi agak traumatized buat Umi. Kalau misalnya aku ajak Umi kayak, kita tinggal lagi di Bandung nggak sih Mi? Gitu. Umi selalu bilang, aduh Umi main aja lah kalau ke Bandung. Umi di mana? Umi di Cianjur sekarang. Umi kerja di Cianjur. Jadi buat Umi, terus aku tuh selalu kangen sama rumah kita di Bandung kan Bu. Dulu kita punya rumah di Bandung. Aku selalu kangen sama rumah itu karena childhood memories aku di sana semua. Sama kakak juga aku sering kayak ngobrolin itu. Terus Umi tuh sering kayak Umi mah udah gak bisa nginget yang baik-baik di sana gitu. Karena jadi, memori yang baik buat anak-anak tuh sebaliknya buat Umi. Umi betul Bu, udah gak baik kalau buat Umi karena sangat pahit ya buat Umi. Udah pahit banget dulu, berantem sama ayah di sana. Terus mulai Umi harus berhenti kerja. Harus jagain, kita ngewarung dulu di Bandung by the way, kita ngewarung gitu, jadi Umi harus jagain warung dari pagi sampai malam. Terus ngebayangin kita berdua. Terus dulu pernah juga sampai ngutang Bu, ngutangnya sampai ke, ini boleh disebutin ya, rentenir gitu loh. Ibu tau gak sih, kayak minjem ke sana sini, gali lubang tutup lubang buat nyekolahin kita karena ayah nggak ada. Itu Umi sampai kurus banget, makan juga gak inget. Terus kalian tuh usia berapa? Aku SD, aku SMP, kakak udah SMA, kakak udah kuliah, kakak udah pesantren, jadi dia gak di rumah gitu. Jadi cuma aku yang menyaksikan gimana Umi strugglingnya Bu di Bandung. Setiap malam gak bisa tidur. Umi dulu di Bandung, saking Umi pengen nyerahnya, waktu lihat Dede tidur, terus Umi tuh gak bisa tidur, Umi mikir gini, apa kita bunuh diri aja ya, kayak gitu Bu. Iya. Terus gimana? Nah, karena itu ya. Separah itu karena Umi udah mau nyerah gitu, tapi Umi lihat Dede, Umi inget kakak, Umi selalu doain kalian jadi orang, jadi Umi bertahan buat kalian gitu. Jadi Umi lihat aku tidur tuh kayak, aduh, kalau anakku ini gitu nih, jadi kayak gak tega gitu Bu. Jadi gak jadi deh gitu, kayak gak jadi lah ya bisa sampai ke hari ini juga. Iya, hidup. Sebetulnya kita gak mau cerita sedih-sedihan ya, tapi ya itu bagian dari sebuah hal yang bisa jadi anak-anak generasi Z itu mengalami juga hal yang sama. Betul, ya. Jadi cerita kami ini memang mohon maaf ya, ini bukan sebagai aib keluarga ya, tapi kan mungkin ada inspirasi nih dari kisah kami. Ada lagi nggak? Kita masih punya waktu beberapa menit. Kasus-kasus bilang nggak usah nyeritain kisah Kamil ya, tapi hal-hal yang harus diketahui sama emak-emak di sana nih. Apa yang harus diperhatikan nih, kekhawatiran tadi ya, yang haram tuh jangan jadi dinormalisasi gitu sama anak-anak. Maksudnya dari orang tuanya? Nggak, apa hal-hal buruk yang banyak terjadi di generasi Z, kayak tadi, oke kita langsung ngomongin TikTok ya, kayak pacaran kan berarti akhir buruknya adalah perzinahan. Betul. Terus hubungan seksual di luar nikah. Terus ya hubungan bebas. Nah yang paling ngeri kan ada juga hubungan sesama jenis. Oh iya, nauzubillah, benar ada Bu.
itu tuh bener nggak sih bahwa Gen Z itu mendominasi jumlah itu? Karena kalau saya lihat di data-data statistik, kan terakhir aja tuh kalau nggak salah ya, sekian persen pelajar itu udah pernah melakukan perzinahan gitu. Terus ada yang hamil, nggak punya suami, aborsi, bahkan kasus-kasus LGBT juga banyak. Ya, banyak. Itu jadi kekhawatiran nggak sih di generasi kalian? Sebenarnya yang kayak gitu udah sangat dekat ya Bu di lingkungan kita. Maksudnya kayak itu tuh kita dapati gak susah karena udah saking banyaknya Bu menurut aku. Ada yang mungkin menormalisasikannya, ada yang enggak. Tapi ada yang pengen gak normalisasikan tapi gak enak gitu. Karena gak enak jadi gak dinormalisasikan gitu ya. Misalnya gimana? Gak enak gak dinormalisasikan? Kalau teman kita yang kayak gitu gimana Bu? Jadi kan agak susah ya Bu ya untuk ngasih taunya juga. Kalau ternyata di circle kita tuh ada yang melakukan hal itu, nah sikap kalian tuh gimana sih? Kan kelihatannya ya kalian tuh kayak nggak pilih-pilih temen gitu, jadi pengen diterima di geng ini kayak gitu. Terus kayak punya kekhawatiran kalau aku disangka anak masjid, nanti aku nggak. Iya, nanti gak ditemenin Bu. Biasanya atau kayak dia alim gitu, dia alim nih jangan ngomongin itu sama dia gitu-gitu. Sebenarnya ada yang nggak. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi dia gak jadi musuhin kita, tapi lebih menjaga dan gak pernah ngajak Bu. Biasanya yang kayak gitu juga gak pernah mengajak. Jadi filter sendiri, jadi mereka tahu gitu. Mereka tahu. Jadi kadang kalau lagi ngomongin hal-hal kayak gitu, mereka kayak gini, jangan ngomongin itu gitu, jangan kayak gitu, yang nanti dia dengar gitu. Jadi kayak dibatasi kalau ada orang yang kayak gitu, meskipun sebenarnya kita tuh gak akan ngejudge ya Bu ya, tapi kadang mereka tuh kan kadang mereka ada di titik nginget Allah juga tahu. Ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah mulai ingat Allah gitu, biasanya mungkin harusnya kita mendakwahi pelan-pelan aja gitu. Jadi gak langsung iya kau tuh salah enggak, tapi kayak iya loh, kamu kalau misalkan nerima rezeki tapi kamu masih kayak gitu, bisa itu istiraj gitu-gitu, dijelasin istilah-istilah perlahan. Itu juga sebenarnya dikomunikasikan gitu ya. Dikomunikasikan ada istidroj, itu dosa haram, mereka tahu. Mereka tahu, pasti tahu Bu, harusnya tahu sih. Kadang orang-orang yang kayak gitu juga mereka tuh gak mungkin gak belajar agama tahu. Mereka tuh belajar agama juga. Mereka kadang malah Bu, mereka tuh gak pernah tinggal sholat subuhnya. Berarti yang gak kita mereka tahu masih melakukan ibadah mah sholat. Masih gitu. Dan gak yang aku tahu sih mereka ada beberapa yang gak ngubah mereka gitu. Maksudnya cowok nih, terus mereka ngubah mau jadi cewek. Enggak gitu, ada yang masih mengingat kodratnya. Iya betul, ada yang kayak gitu. Ini yang LGBT. Yang suka sama jenis gitu. Itu dekat menurut kamu itu? Menurut aku itu sangat dekat sih Bu. Terus sikapnya gimana nih? Gen Z ngedakwahin Gen Z sendiri gimana? Mendakwahi Gen Z lagi ya. Minimal ngingetin loh, kamu jangan terjerumus terlalu jauh. Aduh, aku gak pernah kayak gitu sih. Kecuali kalau sama yang dekat. Kalau dekat temen aku dan aku ngerasa dia gak akan sensitif atau gak terima, aku biasanya vokal ngomong dosa loh kalau kayak gitu, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang gak dekat, aku biasanya kayak oh iya, misalnya kalau misalkan mereka keceplosan, aku bilang kayak gak apa-apa. Padahal dalam hati aku kayak aduh kok kayak gitu sih gitu. Cuman kalau mendakwahinya susah sih Bu. Aku soalnya tipe kalian kayak bukan menormalisasikan tapi menjaga perasaan dia. Karena Gen Z tuh perasa banget Bu. Lebih takut kehilangan teman gitu? Bukan takut kehilangan temennya, takutnya dia tersinggung aja. Aku takut dia tersinggung. Kalau emang lebih buruk kalau dia tersinggung, apa efeknya? Efeknya bunuh diri? Enggak juga. Sial enggak. Kan saya gini, ada yang menarik ya kan, Gen Z sekarang itu kan mental health, mental. Iya mental benar. Lemah banget kan gitu. Ada. Makanya pantas kalau aku takut nyinggung dia. Iya. Seberat apa? Iya, karena sekarang Bu, untuk Gen Z sekarang sangat apa ya, mental health itu tuh bener-bener diliatin banget. Jadi orang-orang tuh bisa ngomongin itu secara terbuka gitu. Jadi gak ada yang ditutupin lagi, gak ada yang malu lagi, karena semuanya udah pada tahu, udah terbuka pikirannya gitu. Jadi kita tahu gak awam lagi gitu. Jadi kalau orang-orang yang tadi suka sesama jenis itu, biasanya mereka tuh bisa kayak gitu juga ada alasannya Bu.
Karena trauma mereka di masa kecil, trauma salah pengasuhan atau dia pernah jadi korban. Nah, macam-macam Bu, gak bisa kadang itu yang gak bisa mereka ceritakan. Tapi kalau misalkan gitu. Aku kasih tahu, aku larang misalkan kamu jangan kayak gini, nanti mereka akan bawa itu bilang kamu tuh gak ngerasain jadi aku. Gitu. Itu kan jadi sulit ya Bu, jadi keruh ya, jadi nggak mau. Ya, agak gimana gitu, jadi gak enak kan suasananya, apalagi gak boleh juga menegur lagi banyak orang gitu kan, gak bisa kan. Jadi apalagi orang ini terbilang udah dewasa gitu, bukan lagi yang harus dikasih tahu, dia juga tahu itu salah gitu. Jadi harusnya mereka nunggu hidayah kali ya Bu ya. Iya benar. Jadi aku hanya bisa mendoakan mereka gitu, didoain aja sih Bu. Didoain, terus aku dengan secara vokalnya juga bilang aku mau sholat dulu ya. Jadi mereka tetap ingat kalau kalau ada Allah gitu kan ya, ada Allah. Oh itu cara yang kami lakukan. Terus aku sholat dulu ya. Terus kadang mereka nggak ngakim kayak wih sholat gitu, enggak kita juga. Oh yaudah boleh gitu. Jadi biasa aja nggak ikut cuma kadang ada juga yang kayak wih masya Allah gitu, ada kayak gitu, jadi candaan jadi candaan. Cuma itu balik lagi ke aku ya, aku juga gak merasa gimana banget, aku balik candain aja gitu. Kayak gitu sih Bu. Oke, tadi menarik ya, kan tadi udah omongin tuh mental health, terus kayak anak-anak sekarang tuh kan butuh healingnya juga ke luar negeri, kemana gitu kan, cukup di Indonesia tuh gitu, tapi kayak jadi sebuah gengsi atau pride-nya tuh mainnya ke Korea, ke Jepang, kemana gitu. Tapi di sisi lain, anak-anak zaman sekarang itu saya banyak dapat keluhan ya. Kalau di dunia kerja, mereka tuh jadi orang yang paling nggak tahan dengan tekanan atasan, target kayak gitu. Emang sebegitu tidak menyenangkankah dunia kerja bagi anak Gen Z? Aku relate lagi Bu. Sebenarnya untuk aku, kalau aku ya, yang benar-benar cobaan untuk aku adalah bosen Bu. Oh nggak suka jenuh, dengan yang rutinitas jenuh gitu? Iya jenuh. Jadi sesuatu yang berulang-ulang itu terus gak ada, aku tuh kan pekerjaannya jarang ketemu orang baru ya Bu. Itu tuh membuat aku jenuh, apalagi aku ekstrovert, jadi aku pengennya ngobrol sama orang, ketemu orang gitu ya Bu ya. Terus karena gak ketemu orang tuh buat aku kayak aduh sangat menjenuhkan gitu buat aku ya. Tapi kalau misalnya untuk tadi kata Ibu yang di target yang kayak gitu, aku juga termasuk yang gak suka sih Bu kalau kerja di target. Kamu atau semua generasi Z? Takut salah. Mereka perasa banget, nanti aku dihujat. Aku ngalamin ya, maksudnya ketika kerja sama sih sama anak Gen Z ya, awal-awal oke. Begitu dinaikin targetnya, aku mending mundur deh. Bener Bu. Kenapa kalian nggak suka tantangan atau lebih suka di nyaman atau gimana? Kalau aku karena aku mager sih Bu, aku orangnya mageran ya Bu ya. Padahal kan gak ada kerja yang gak capek ya Bu. Harusnya yang gak ada kerja yang gak capek, tapi ya kalau gak mau capek gak usah kerja lah gitu harusnya ya. Cuman ini aku sedang merubah mindset itu ya Bu ya. Kalau jadi dewasa itu memang harus berani capek, harus mau capek gitu. Kamu sekarang belum dewasa? Aku sudah dewasa belum sih guys? Ukuran apa ya? Berarti kalian masih ngerasa bahwa kita tuh belum dewasa ya? Kita tuh masih remaja gitu, di harapan bangsa. Iya Ibu. Iya. Terus terang nih ya, aku mewakili perasaan ibu-ibu gitu ya. Kita tuh kan menaruh harapan bahwa anak-anak itu nanti bisa tangguh jadi madrasah buat anak-anaknya. Wow, sangat berat. Terus kan aku aja kayak ngerasa, jadi aku ya. Saya aja jadi ngerasa, aduh nanti anak saya bisa nggak ya ngedidik anak menjadi ibu lagi ya gitu. Sedangkan udah nikah itu kan tak segampang itu. Benar Bu, tak segampang itu banget. Makanya kayaknya jadi ibu tuh sangat susah ya Bu. Enggak. Nanti kalau dibilang susah nggak mau nikah. Jadi buat aku tersedih. Tapi banyak kok Gen Z yang mau jadi ibu. Karena banyak banget Gen Z yang pengen nikah muda Bu. Nikah muda gitu. Tapi mereka udah tahu ilmunya. Enggak tahu ya. Ada beberapa yang mungkin nggak mempersiapkan itu banget, tapi ada yang persiapan banget. Aku jadi ibu, jadi aku harus siapin ini itu. Jadi nggak semua Gen Z tuh siap. Ada banyak kan guys. Jadi ada banyak juga yang mungkin mereka kalau mau jadi ini mereka persiapkan gitu, nggak semuanya. Tapi banyak yang instan juga pengennya Bu. Contohnya saya. Emang suka makan instan ya? Suka. Instan. Padahal yang instan aja tuh gak seinstan itu ya Bu ya. Harus masak air dulu, harus dibumbuin dulu gitu. Padahal nggak ada yang instan sebenarnya. Tapi pengennya instan kalau bisa. Jadi kalau bisa jatuh dari langit gitu.
Betul. Ya, menarik ya, maksudnya kalau ngomongin tentang Gen Z, kita beda generasi, orang tua harus kayak gimana, maunya anak kayak gimana, gak akan pernah selesai dalam waktu sejam. Apalagi obrolan kayak gini ya, ini mah butuh ilmu khusus gitu. Tapi gimana pun juga, makasih Kamila sudah ngasih insight buat emak-emak ya, bahwa ibu-ibu harus mulai belajar nih, gimana cara mendidik anak dengan gaya mereka. Betul. Personalitinya, kemudian karakternya, kehidupan lingkungan teman-temannya. Jadi anak tuh harus jadi teman ya. Iya Bu. Bukan jadi ancaman. Iya betul. Jadi kalau misalkan diajak ngobrol tuh harus kayak bestie. Oke, sekarang coba kasih dong tips buat emak-emak dari kami sebagai seorang anak untuk jadi bestie yang baik buat anak. Jadilah pendengar yang nggak menghakimi duluan gitu. Didengarkan dulu, maksudnya setiap anak tuh pasti ada alasannya melakukan sesuatu tuh Bu, ya Bu tolong Bu gitu. Jadi kayak jangan dulu di judge Bu gitu. Terus kadang kalau ibunya, jadi merespon anak juga harus sesuai seperti yang anaknya mau. Nah gimana caranya biar tahu anaknya maunya gimana? Itu tergantung anaknya lagi ya Bu ya. Kalau aku cerita ke orang tua aku pengennya orang tua aku se-ekspresif aku gitu. Jadi, masa sih dia gitu. Biasanya kayak gitu Umi aku, karena aku sukanya digituin gitu. Nah ada juga anak yang mungkin kayak, ya Allah nak, ibu perhatiin ya gitu. Ada yang kayak gitu kan. Jadi beda-beda setiap anak. Itu gitu ya. Ada yang kayak gitu. Terus buat ibu-ibu juga, jangan terlalu protektif banget. Kayak, di mana pulang jam segini? Justru kalau digituin banget, mereka tuh justru kalau misalkan kayak gitu anaknya jadi banyak bohong. Oh iya. Itu dari pengalaman pribadi soalnya Bu. Jadi kalau misalkan terlalu ditanyain ini gimana ya, bohong aja apa ya gitu, karena takut. Tapi kalau misalnya dibilang tunggu ya Bu lagi ini, nanti kayak ya Allah harus sih, nanti kayak gitu. Jadi kadang harus ya udah boleh ke sana, boleh ke sini, tapi kabarin ya gitu. Jadi ibu gak akan nelfon kamu, gak akan nanya kemana-mana, tapi kabarin gitu. Nah aku orang yang punya inisiatif sendiri, jadi sebelum ditanya kabarin aja biar gak ribet Bu gitu. Itu ya, itu untuk anak-anak berarti teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih Kamil. Aku jadi pengen segera pulang. Minta maaf soal anak-anak, ternyata salah treatmentnya. Itulah sahabat MK, perlunya kita ngobrol lintas generasi. Kalau misalnya suka dengan konten model kayak gini, boleh kasih komentar dong. Dan jangan lupa yang belum like, subscribe YouTube-nya MKFM Bandung, silahkan lakukan itu saat ini juga. Dan nantikan konten-konten bagus kita berikutnya. Kita pamit ya Kamila. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.